Cerita romantis Diari Sobat 7. Episode 164, Puasa Tirakat hari ke-7. Rambut basah tergerai indah di hadapan Fadil. Beruntung sang istri mau meladeninya tadi. Gangguan si bungsu sempat menunda pekerjaan keduanya. Sudah pukul 3 dini hari, dan Fadil bersiap sahur kembali. "Makasih ya sayang, sahurku spesial banget," bisiknya mesra di telinga sang istri. "Mas puasa lagi? Ya sayang, terakhir ini, kalau gitu aku puasa juga boleh." Fadil terdiam sejenak. "Ya boleh sayang, tapi aku nggak tega, mama pasti kecapean kalau puasa, tingkahnya anak-anak kayak gitu. Tapi aku pengen ikut papa puasa. Gimana ya, apa kita ke pondoknya Abah aja ya Pah?" "Gitu aja apa ya? Nanti kalau di sana banyak bantuan momong, anak-anak pasti seneng main sama santri di sana." "Oke Pah, nginep sana sekalian gimana Pah? Bolehlah, anak-anak pasti seneng." "Iya Pah, mama buatin sahur dulu ya. Mau apa? Yang gampang aja mah, biar mama nggak capek." Senyum manja terulas dari bibir Fatma. Begitu juga dengan Fadil. Entah mengapa hatinya terasa penuh pagi ini. Sudah lebih dari 1 jam Zahra membenamkan diri di bantal kamarnya. Selepas subuh tadi, Asmi memberitahunya bahwa pagi ini 2 bayi kembar akan ada yang mengambil. Orang tua pengadopsi Irham dan Rahma. Bahkan sebelum dibawa ke pondok, Irham dan Rahma telah diadopsi namun menunggu surat perizinan resmi, baru pihak panti asuhan melepas 2 bayi kembar itu. "Ning Ayu, ayo, sudah jangan nangis. Ditunggu Irham, minta disuap." "Nggak mau. Mas jahat gimana sayang? Kenapa Mas baru bilang kalau Irham dan Rahma sudah mau diadopsi orang lain? Kenapa Mas nggak bilang dari awal supaya aku nggak berharap sama mereka?" "Maaf sayang, Mas baru tahu." "Bohong, Mas pasti sudah tahu." "Maaf sayang, Mas nggak tega bilangnya ke kamu." Mata Asmi berubah sayu. "Mas jahat, Mas nggak jujur sama Zahra." Asmi hanya terdiam sambil mengusap pucuk kepala istrinya. Zahra sendiri tak mengerti, mengapa ia mencintai 2 bayi itu sebesar ini. Ia belum pernah memiliki. Namun rasa patah hati ditinggal 2 bayi itu sungguh nyata terjadi. Asmi berbaring di samping Zahra. Tak tega melihat gadisnya sesakit ini. Ini pun alasannya tak pernah membahas masalah adopsi. Karena Asmi tahu bahwa Zahra akan sesakit ini, ia pun memeluk pundak sang istri yang bergetar hebat, hanya pelukan yang dapat diberikannya saat ini. "Aku pernah patah hati Mas. Tapi kenapa patah hati ditinggal Irham dan Rahma ini sungguh sesakit ini?" Zahra menangis di pelukan sang suami. "Sabar ya. Sabar, anak itu rejeki sayang, mungkin memang Irham dan Rahma belum rejeki kita. Sabar ya sayang, relakan Irham dan Rahma, demi masa depan mereka berdua. Tapi kan kita juga bisa adopsi mereka Mas, Irham juga udah terlanjur lengket sama aku. Aku kayak kehilangan anakku sendiri Mas. Rasanya nggak rela mereka dibawa orang Mas." Tangis Zahra makin menjadi. "Sayang, kadang di dunia ini ada hal-hal yang nggak bisa kita mengerti, kadang hanya perlu diterima dan dijalani. Sabar ya sayang." "Aku nggak kuat Mas. Aku nggak kuat." "Sabar, kuat ya sayang. Sudah ya nangisnya. Kasihan Irham dari tadi nangis nggak berhenti nyari kamu." Tanpa sadar pelupuk mata Asmi menjadi basah. Ia pun merasakan apa yang Zahra rasakan. Tapi mengambil Irham dan Rahma dari pengadopsinya jelas bukan langkah yang bijaksana. Ia hanya bisa berserah pada Zat yang Maha Kuasa. Bagaimanapun, Dia yang Maha mengatur rasa. Jam 10 tepat sebuah mobil Fortuner putih membelok ke arah pondok. Seorang wanita berkulit putih kurus berambut digerai ke belakang, kemudian menutup rambutnya dengan selendang putih. Nampak usianya sekitar 35 tahunan. Menyusul di belakangnya seorang lelaki berusia 38 tahunan, turun dari mobil, mengekor pada sang wanita.
dua orang babysitter berseragam warna biru muda turut turun dari mobil menyusul majikannya. Keduanya berucap salam, dan diterima Azmi serta pimpinan panti asuhan. Zahra sendiri masih mendekap Irham yang tertidur pulas di ruang tengah. Setelah mengobrol sekenanya, Azmi memanggil sang istri untuk menemui pasangan suami istri itu di depan. "Irham bubuk mas, aku letakkan di kasur dulu aja ya." Iya, Assalamualaikum, boleh saya masuk?" Suara sang wanita terdengar dari balik pintu. "Waalaikumsalam, silahkan." Zahra mempersilahkan sang wanita masuk ke kamar. Azmi pun pamit menuju ruang tamu. "Oh, bubuk Irhamnya?" "Iya Bu. Saya Nancy Bu Nyai, panggil saja Nancy, jangan Bu." "Oh ya, saya Zahra Mbak, panggil saja saya Zahra." Mbak Nancy calon mamanya Irham dan Rahma?" Zahra menebak dengan hati-hati sekali. Ada rasa bergetar saat ia menyebut kata calon mama di sana. "Iya, betul Bu Nyai." Mbak Zahra, senyum kalem di utas di sana. "Mbak Nancy asli sini?" "Saya asli Jakarta Mbak." "Tapi kok wajahnya kayak agak bule ya Mbak?" Zahra mengucap pertanyaan polos. Iya, saya keturunan Jerman Mbak. Papa saya Jerman, ibu saya Jogja, tapi saya lahir dan besar di Jakarta. Kebetulan kami mualaf Mbak, sejak 2 tahun lalu. Tepatnya sejak saya operasi pengangkatan rahim karena ada kista. Saya divonis dokter tidak bisa hamil. "Dek," Zahra terhenyak, 2 tahun ini rasanya saya hampa. Tiap minggu kami hanya mencari penguatan hati dengan mendatangi pengajian ke pengajian. Salah satu yang pernah suami saya temui ya Ustadz Azmi. Kami bertemu di panti asuhan di Bandung Kota. Tapi ternyata belum ada yang cocok dengan kami karena kami mencari bayi, bukan yang sudah besar." Nancy menjelaskan panjang dan lebar. Zahra pun teringat akan panti asuhan yang pernah ia datangi kala itu dengan Azmi. "Tapi alhamdulillah kami bertemu dengan Irham dan Rahma 6 bulan yang lalu. Kami langsung merasa cocok dan mengurus perizinan untuk adopsi. Dan alhamdulillah baru selesai kemarin. Rasanya setelah bertemu Irham dan Rahma saya merasa berarti lagi sebagai wanita. Rasanya tiap hari saya cuma ingin mati, merenungi mengapa nasib saya sepahit ini. Setelah bertemu dengan bayi kembar ini, ada naluriah keibuan yang langsung memanggil saya, suami pun juga langsung cocok. Rasanya kami punya gairah lagi, punya semangat lagi. Saya sudah meminta suami untuk poligami Mbak, tapi suami tidak mau. Saya minta cerai, suami juga tidak mau. Akhirnya kami memutuskan untuk adopsi." Tak terasa air mata Zahra menetes mendengar penuturan Nancy. Rasanya ada sedih tapi lega. Entah mengapa mendengar penuturan Nancy, ada sebersit rasa rela melepas Irham dan Rahma pada wanita itu. Nalurinya mengatakan bahwa Nancy lah orang yang tepat untuk merawat Irham dan Rahma. "Mbak Zahra sudah punya anak?" Belum Mbak." "Sabar saja Mbak. Sudah berapa lama?" "1,5 tahun kira-kira Mbak." Zahra memaksakan senyum di sana. "Iya masih baru Mbak itu. Saya sudah 10 tahun nikah Mbak. Semoga setelah ini Mbak Zahra juga diberi momongan, diberi kebahagiaan seperti saya sekarang ini Mbak." "Amin." Setengah jam kemudian pasangan suami istri itu pamit dari pondok. Zahra mencium dan memeluk erat tubuh Irham yang masih tertidur pulas. Tak tega ia membangunkan bayi itu hanya sekadar untuk perpisahan. "Irham, baik-baik sama Mama Irham, kami semua sayang Irham." Bisiknya serak di telinga sang bayi. Irham pun seolah memberi jawaban sambil menggeliatkan badan. "Rahma, baik-baik sama Mama. Kami juga sayang Rahma." Ia ciumi pipi putih dua bayi itu bergantian. Tetes air mata mengalir di pipi Zahra. Lekas ia hapus agar tak menyisakan kesedihan di hari bahagia Nancy dan sang suami. Mobil Fortuner putih itu menghilang perlahan, membawa Irham, Rahma, dan segala kenangan.
Ning Ayu, kita ambil wudhu ya, kita salat hajat mau. Sang istri mengangguk pelan. Kali ini Asmi tak hendak meminta apa-apa. Ia hanya meminta agar kesedihan istrinya diberi keringanan. Begitu juga dengan dirinya kini. Ia hanya berharap, semoga Allah menjaga kedua bayi itu agar selalu bahagia dimanapun berada. Begitu juga ia Allah memberi kekuatan dan keikhlasan di hati sang istri tercinta. Ning istirahat aja ya abis salat. Zahra menggeleng pelan. Hidungnya memerah karena menahan tangis. Enggak mas. Mau ikut mas semaan aja. Ini hari terakhir mas semaan. Lagian di kamar masih bau irham mas. Enggak kuat aku. Suara Zahra makin parau. Asmi mengangguk. Keduanya segera menunaikan salat hajat, dan bersiap melanjutkan tirakat. Tak pernah terbayangkan oleh Asmi, begitu berat tirakat yang ia lalui kali ini bersama sang istri. Tak pernah terbayangkan, betapa beratnya ujian di hari ketujuh. Sungguh, jika tak punya iman, tentu ia sudah menyerah. Begitu berat ujian keikhlasan, sungguh mudah diucapkan namun sulit dilakukan. Azan maghrib hampir tiba. Suasana rumah keluarga Kiai Aziz begitu ramai. Karena musim libur sekolah, semua cucu dan anak Kiai Aziz berkumpul bersama. Padahal momen seperti ini sungguh jarang terjadi, sering direncanakan namun sering gagal lagi. Kali ini tanpa rencana. Hanya kebetulan semata, dan semua bisa berkumpul bersama. Terlebih Fadil yang paling sulit berkumpul karena ia sering di luar kota. Namun kali ini, Fadil bahkan lengkap dengan istri dan anaknya duduk berkumpul di ruang tengah sembari menunggu azan maghrib tiba. Hidangan spesial nasi kebuli lengkap dengan sate kambing dan gulai kambing tersedia di meja makan. Azan maghrib tiba dan semua langsung menyerbu es blewah buatan sang Umik. Suara sorak-sorai para cucu membuat ruangan itu begitu hangat. Begitu juga dengan suasana hati sang abah dan Umik. Ada rasa aneh menyelinap di hati Kiai Aziz. Entah mengapa dan bagaimana bisa ia juga tidak tahu. Ternyata hanya dengan anak dan cucunya duduk berkumpul hatinya terasa penuh. Rasanya ia sudah tak butuh lagi pondok yang besar. Atau anaknya jadi apa? Cukup melihat semua anak cucunya duduk bersama saja hatinya sudah berpenuh rahmat dan kebahagiaan. Orang tua memang sulit dipahami. Terkadang menginginkan anaknya jadi ini dan itu. Namun pada suatu titik tertentu, hanya ingin anak dan cucunya berkumpul menjadi satu. Sungguh bertolak belakang dengan kemauan dan keinginan. Namun begitulah adanya. Hanya berkumpul damai bersama sungguh bisa menciptakan kebahagiaan yang selama ini susah payah dicari dan diupayakan. Fadil pun merasa demikian. Hatinya begitu damai. Namun sisi hati yang lain begitu gundah. Mengapa ia bisa merasakan dua rasa itu di waktu yang sama? Entah, semuanya masih misteri. Sementara itu, di sudut masjid, Ikrom masih menyelesaikan khatamannya. Sudah lepas Isya, namun ia masih betah berlama-lama di masjid. Ia bahkan sudah membaca doa khotmil Quran. Namun raganya masih tak rela melepas kedamaian dengan bacaan Quran. Jujur saja, konflik Aulia dan ibundanya sungguh mengganggu pikirannya. Bahkan ia dengan sadar memilih menghindari kedua wanita itu, demi menjaga kewarasannya sendiri. Bagaimana ia melihat sang istri yang masih tak habis pikir dengan perbuatan sang Umik, di sisi lain Umiknya tak sedikit pun merasa bersalah dan seolah tak menyadari bahwa perbuatannya melukai hati Aulia. Sungguh perkara wanita, membuat Ikrom mati kutu tak berdaya. Tiba-tiba dari balik pintu, terdengar derap langkah kaki yang tergopoh melangkah mendekatinya. Assalamualaikum, Gus. Dapat pesan dari Bu Nyai Karimah kalau Ning Aulia sakit. Tanpa sempat membalas ucapan sang santri, Ikrom langsung melompat setengah berlari ke arah dalam. Benar saja, sang istri demam tinggi dan menggigil di pangkuan sang Umik. Langsung saja Ikrom dan Umiknya membawa Aulia ke UGD. Benar saja,
Diagnosa awal gejala tipus, pantas saja badannya demam tinggi dan menggigil. Ia pun dilanda kebingungan yang sangat. Besok pagi ia harus kembali ke Bandung bersama Fadil. Bahkan ia juga bersama Aulia lagi pada awalnya. Tapi jika begini, ia jelas tak tega meninggalkan istrinya. Sungguh ia diambang pilihan yang berat. Apakah melanjutkan tirakatnya atau menuntaskan tanggung jawab? Setelah menimbang-nimbang, ia pun segera merogoh ponselnya untuk menghubungi Asmi. Tak butuh waktu lama sambungan itu pun terhubung. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, iya Krom. Gus, Aulia masuk rumah sakit. Maaf saya ndak bisa balik ke Bandung. Sampaikan salam hormat dan maaf saya kepada Abuya Muhtarom Gus. Iya Krom. Semoga lekas pulih. Besok aku berangkat sama Fadil saja. Utamakan kewajiban saja Krom. Mana yang lebih utama diutamakan. Siap Gus. Keduanya pun mengakhiri sesi telepon itu dengan salam. Ada kelegaan di sana, tapi ada juga penyesalan. Mengapa tirakat ini harus ditutup dengan peristiwa seperti ini? Sungguh Ikrom tak mengerti. Rasanya, ini tirakat terberat yang ia lalui. Bersambung, terima kasih teman-teman yang selalu setia di channel Diari Sobat 7. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.